Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Tabura Injil Klasik Siapen Selatan, edisi Rabu 12 Agustus 2020, bersama saya Pendeta Wensie Huriselan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, sebelum kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, di saat hari ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Namun kami sadari sebagai manusia, kami penuh dengan segala keterbatasan untuk dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu menuntun dan memimpin kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu, supaya ketika kami mengerti, kami fahami apa maksud dan kehendak-Mu yang harus kami lakukan. Pada akhirnya, kami bukan sekedar menjadi pendengar setia saja, tetapi kami pun dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu Tuhan, berkatilah kami, karena pada saat ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi, pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Bilangan pasal 14, Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-11, yang berbunyi demikian. Pemberontakan umat Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dan tema yang akan menghantarkan kita dalam perenungan berkata, janganlah menista Tuhan. Jangan menista Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi, ada seorang ibu janda, dia memiliki 2 orang anak. Suami terkasihnya telah pergi meninggalkannya selama 10 tahun yang lalu. Dalam menjalani hari-hari hidupnya bersama dengan kedua anak terkasih, ibu terkasih ini selalu berdoa, memohon kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi dirinya, tetapi pun juga bagi kehidupan kedua anak terkasihnya. Namun, apa yang diharapkan oleh ibu janda ini berbalik sebaliknya. Apa yang dia impikan, apa yang dia harapkan lewat setiap permohonan doanya kepada Tuhan tidak dijawab sesuai dengan apa yang dia kehendaki ataupun yang dia inginkan. Tak lama kepergian dari suami terkasihnya, anak sulung lelakinya mengidap kanker paru. Dia merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia. Tuhan mempermainkan perasaannya, bahkan Tuhan tidak menjawab setiap permohonan yang dia sampaikan kepada Tuhan lewat doa-doa pribadinya. Secara pribadi, ibu ini mulai rasa tawar hati kepada Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan sementara mempermainkan dia. Rasa percayanya kepada Tuhan pun mulai memudar. Sungutan demi sungutan dia sampaikan kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang mengambil nyawa suaminya, mana mungkin dia dapat menanggung penderitaan ini sendiri. Tapi karena Tuhan telah mengambil dari suaminya, nyawa suaminya, dia merasa bahwa dia menanggung penderitaan ini sendiri. Bapak Ibu pemirsa yang Tuhan kasihi,
Ini merupakan keputusasaan, kekecewaan yang dia sampaikan sebagai seorang manusia. Dia lupa dengan segala penyertaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, dalam sepanjang perjalanan kehidupannya akibat beban yang dia pikul, yang dia gumuli pada saat itu. Nah, firman Tuhan kita di saat ini pun tidak jauh berbeda. Umat Israel pun juga memiliki keraguan, mereka memiliki rasa tawar hati kepada Tuhan. Ketika apa yang mereka impikan, ketika apa yang mereka harapkan itu berubah, ketika 10 pengintai itu mereka datang membawa berita yang negatif, berita bahwa orang-orang yang ada di tanah Kanaan adalah orang-orang yang suka memakan manusia. Mereka memiliki tubuh yang berbentuk seperti raksasa. Dan hal ini sangat menakuti umat Israel pada saat itu. Dan apa yang disampaikan oleh 10 pengintai ini dapat meyakinkan mereka. Sehingga mereka memiliki sikap yang menghujat Allah dengan segala perbuatan yang tidak benar. Mereka menista Tuhan dan menganggap rendah Tuhan akibat informasi yang disampaikan oleh 10 pengintai yang dikirimkan oleh Musa ke tanah Kanaan. Mereka berpikir bahwa apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah janjikan tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh para pengintai ini. Dan ketika para pengintai ini menyampaikan informasi yang negatif ini kepada umat Israel, tanpa mereka sadari, mereka sementara menunjukkan iman mereka yang lemah. Mereka tidak percaya akan setiap janji-janji firman Allah yang telah Allah sampaikan kepada mereka. Karena itu, akibat ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, akibat penistaan mereka kepada Tuhan, Allah pun menghukum mereka. Tapi pun juga pada akhirnya, lewat doa permohonan yang disampaikan oleh Musa, Allah pun juga mengampuni mereka. Lalu Yosua dan Kaleb bersama dengan anggota ataupun juga generasi Israel yang selanjutnya, mereka diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk dapat menyaksikan janji-janji Allah yang akan Allah tepati bagi mereka. Bapak Ibu pemirsa yang Kristus kasihi, apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel pada saat itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita pada saat ini. Terkadang sebagai umat kepunyaannya, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, seringkali ada rasa keraguan di dalam hati kita. Seringkali ada rasa tawar hati kepada Tuhan akibat beban yang menindih kehidupan kita. Tapi kita belajar dari bagian kebenaran firman Tuhan ini. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, kita harus tetap percaya bahwa Allah di dalam nama Yesus Kristus akan senantiasa menolong kita melewati setiap persoalan pergumulan yang kita temui dalam kehidupan kita. Memang masing-masing kita memiliki karakter yang berbeda-beda untuk menyikapi setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan kita. Ada yang tetap bersyukur atas segala persoalan yang mendidik kehidupannya. Ada yang bersungut-sungut akibat persoalan yang begitu besar dia hadapi dalam kehidupannya. Ataupun juga ada yang menista Allah, merendahkan Allah akibat apa yang dia alami. Namun Tuhan tidak menginginkan hal itu dilakukan oleh anak-anak kepunyaannya. Tetapi Tuhan mau di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, di tengah-tengah situasi sulit apapun, kita harus tetap percaya kepada janji kebenaran firman Tuhan. Manusia boleh ingkar janji, tetapi Allah tidak pernah ingkar janji. Kasih setianya akan tetap menyertai kita dalam situasi sesulit apapun. Asalkan kita mau belajar mengandalkan Tuhan dalam seluruh keberadaan kehidupan kita, kita mau mempercayakan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan dan kerjakan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Tapi pun juga belajar dari bagian kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, kita belajar untuk bagaimana kita lebih jeli lagi untuk bisa menerima setiap informasi yang kita terima dari orang lain. Sebab terkadang informasi yang kita terima dari orang lain belum tentu benar. Dan kalau kita salah mengambil keputusan dalam informasi yang kita dengar dari orang lain, otomatis itu akan membuat kita jatuh dalam pencobaan. Lalu pada akhirnya kita tidak akan pernah hidup dalam damai sejahtera Allah. Karena itu mari bijak memakai telinga hati kehidupan kita untuk mendengarkan setiap informasi yang ada, yang kita dengar dari orang lain dan kita olah dalam kehidupan kita.
supaya pada akhirnya bukan penistaan yang kita buat untuk Tuhan, tetapi ungkapan syukur itu selalu dan selalu kita kembalikan untuk Tuhan. Tapi pun juga kita belajar dari kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, kita pun harus banyak-banyak belajar untuk mau senantiasa mengandalkan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus menuntun kita, kita mampu untuk mengendalikan seluruh keberadaan kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang sulit yang sementara ini kita alami. Pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi, mari kita tetap jadi orang-orang yang membawa berkat di mana saja kita berada. Kita belajar untuk menjaga lidah, bibir, mulut kita. Di mana kita berada, mari kita tabur setiap kata-kata motivasi untuk membangun orang lain. Jangan kita hadir untuk memprovokasi orang lain, pada akhirnya orang lain tidak merasakan damai sejahtera Allah dalam kehidupan mereka karena bibir mulut kita yang sering kali mengucapkan kata-kata pendustaan yang tidak benar. Tapi pakailah bibir mulut kita untuk mengucapkan kata-kata berkat yang dapat menguatkan sesama kita. Kalau 10 pengintai itu mereka mengeluarkan kata-kata yang menakutkan orang lain, kita jangan pakai karakter seperti demikian. Tapi pakailah karakter seperti Kristus yang mau menghadirkan damai sejahtera lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat seluruh keberadaan kehidupan kita, supaya orang lain pun juga merasakan damai sejahtera lewat setiap kata demi kata yang kita keluarkan untuk membangun sesama kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan kita di saat hari ini terus dan terus memberkati kita dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Demikianlah program Tabura Injil di hari ini. Saksikan terus program Tabura Injil setiap hari di channel ini.